Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Tamu kalau berita. Yang terhormat, yang saya kasihi, rekan-rekan pendeta, disebut juga Bapak Ketua BPK, Bapak Pendeta Joni Pakau Lembang, Bapak Anggota DPRD Tanah Toraja, Bapak Ser Pakabu, ada Bapak Camat Boga Karadeng, Bapak Naftali Pantongtara Esos, Bapak Lurah Ratebutu, Bapak Fredit Paembuan STP, Bapak Kepala Lembang Bau, Bapak Karman Loda Sarjana Hukum, juga rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Gloria Butu Tanga, Ibu Ketua Panitia, dan semua yang kita boleh hadir bersama-sama hari ini. Saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mewakili 1157 jemaat hari ini, jemaat dewasa, lebih dari 300 cabang kebaktian yang ada di 17 provinsi di 2 negara. Perkenankan saya menyampaikan selamat untuk Jemaat Gloria Butu Tanga untuk penabisan gedung gereja hari ini. Yang ditiru untuk penabisan gedung gereja di Gereja Toraja betul-betul luar biasa. Dituru-turu nanti itu ditabiskan tanggal 29 Desember kemarin itu, satu hari 4 serentak. Satu di Lana Aleatung, ada di Pangala, ada di Nanggala Karre, ada di Walendrang di Luwu. Kita betul-betul berefleksi, kita mengatakan luar biasa. Gereja Toraja hari ini betul-betul berkembang, hadir di semua tempat. Gitu. Setengah dari Indonesia ini ada. Gitu. Jadi betul-betul luar biasa. Beberapa waktu lalu Konsulat Jenderal Amerika itu bahkan datang ke kantor Sinode berkunjung, ya, Konsulat Jenderalnya datang berkunjung. Rupanya beliau agak terkesan melihat, wah luar biasa di masyarakat Toraja, sanda umbana nih mintuinan dinasang nih. Gitu. Kita ke Papua naik ke gunung-gunung, oh diduga sih Toraja dong. Kita pergi ke daerah NTT waktu bencana, kami datang ke sana, mereka dengar Pak Pendeta menyeberang ke Pulau Rote apa itu, di dalam tuh pulau. Bukan dukar ke Toraja, oh dulu Toraja, wah apa sanda ini ke Toraja. Pergi ke Sulawesi Utara, masuk ke Pulau Sangir, langsung lihat tom ates COVID kan, yang tuh bidan ates COVID, kutiru-tiru sangat, oh sangat Toraja, bukan orang Toraja, oh iya Pak Pendeta orang Toraja. Wah, bayangkan itu, di pulau-pulau kecil, betul-betul luar biasa. Teman-teman dari konsulat itu mengatakan dia tuh suku Tosarani yang paling banyak berdiaspora hari ini di seluruh Indonesia Timur Toraja. Karena julu Morowali itu mau bahu dopi lah, bibuda untuk Toraja na pedudua sih. Kukua jadi luar biasa sa Toraja. Bintuinan ni male, cuma kukua yang ni male lakuinan na to. Ya tu melon atau di bawah daan itu. Kada kira aku dipaham betul ya. Ya kan, haruslah kita jadi tamu yang baik di tanah orang. Harus jadi selalu itu kami sampaikan. Kemarin saya diundang ke Natal di Papua, di Istora, di stadionnya di Jayapura. Hadir wakil menteri yang kebetulan orang Papua, ya, wakil menteri dalam negeri. Hadir mantan wali kota Jayapura. Hadir ketua sinode GKI di tanah Papua. Soalnya kalau orang begitu sinode Gereja Toraja rampok kasawa budak tu jemaat di GKI Papua DT biasa 90% GKI Papua, 90% Toraja lah, bayangkan mah itu. Aku Pak Pendeta jangan bikin Gereja Toraja sini, Kotara. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu betul-betul itu kita syukuri. Betul-betul mungkin karena tempat kita ini kecil, jadi memang sebagian besar anak cucu kita, keluarga kita itu hidup di rantau. Dan menurut saya itu hal yang luar biasa. Kami ke Jerman kemarin, dan orang Toraja itu saya nggak tahu ya, punya jiwa merantau itu luar biasa, berdiaspora ya. Di Eropa kemarin, bulan September itu ya, ada sidang Dewan Gereja Sedunia, kami naik tram, kereta di tengah kota, pakai kereta di transportasi kota. Kami naik tram karena kami dengan beberapa orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, langsung tiba-tiba anak-anak bilang, Om dari Indonesia. Saya iya Indonesia. Oh kamu dari mana? Indonesia juga. Oh kuliah apa kerja? Kerja. Oh kuliah di sini dulu? Tidak, saya kuliah di Indonesia. Oh ngapain di sini kerja? Oh ya? Saya tanya orang tuamu di mana nak? Di Papua. Kuliah di mana? Di Jogja. Orang tua di mana? Di Papua. Tapi kulitmu kok kayak tidak orang bukan seperti orang Papua. Iya orang tua saya di Sulawesi. Pasti Toraja. Aku iya Toraja. Nah, jadi saya orang Toraja gitu. Itu luar biasa Pak Wisnu. Jadi kita syukuri betul-betul kasih karunia Tuhan begitu melimpah ya.
Gereja Toraja sekarang itu ada 1157 jemaat dewasa, 300 lebih cabang kebaktian, ada di 17 provinsi di 2 negara sampai ke Malaysia. Cuma itu Malaysia, masuk satu empat sama pandita lah. Karena tidak boleh masuk sebagai tenaga pendeta ke Malaysia ya. Nah, itu kesulitan. Tidak ada tenaga saja pandita yo temo tapi maapulo sabu tu tahu jo. Taris yang kiring pandita lah. Nah, jadi itu betul-betul hal yang terus kita gumuli. Pendeta aktif Gereja Toraja sekarang hampir 1000 kurang ya. 970 sekian yang aktif ya. Yang aktif, sebagian itu tugas khusus kayak kami ini. Jadi memang kita masih butuh penambahan tenaga pendeta ke depan. Nah, kita doakan Bapak Ibu Saudara, gereja ini boleh bertumbuh dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Nah, 2 hal saya mau ingatkan saja. Yang pertama, bulan Maret nanti 9 sampai 18 Maret. 9 sampai 18 Maret saya pikir sudah ada di medsos, ada beberapa di media sosial. Kita akan merayakan 110 tahun momentum Injil masuk Toraja. 110 tahun, kan maka bagi 100 tahun sangat loh toh. Nah, keputusan sidang sinode kita peringati per 10 tahun. Sampai per 100 tahun. Budak tota anak ikut Nah, jadi kita rayakan per 10 tahun. Itu keputusan sidang sinode. Panitianya sudah dibentuk, mereka mulai kerja. Saya pikir kalau lihat semangatnya panitia itu akan luar biasa. Orang Toraja dari semua diaspora akan hadir. Mereka sudah, tapi aku pakai tas pada aku. Mereka sudah semangat sekali kita panitia. Pokoknya kita harus bawa artis datang katanya. Itu luar biasa. Tapi bukan itu yang inti. Yang paling inti adalah kita mengingat momentum Injil. Dari seluruh kegiatan Injil, nanti mereka akan publikasi dalam 1 minggu ke depan. Seluruh kegiatan itu akan melibatkan seluruh generasi, lintas agama, lintas denominasi, dan betul-betul kegiatan yang memberi dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Jadi selalu saya pesankan ke panitia, kita bersyukur, kita buat selebrasi, perayaan, ibadah, itu sangat penting. Tapi jangan lupa dampak dari kegiatan itu. Ya, mereka berencana bikin bedah rumah 110 rumah. Misalnya. Nah itu saya komentar saya kata pesan mama yang pandita Pukoyo. Nah, saya itu banyak hal yang mereka mau lakukan. Jadi nanti teman-teman tunggu agendanya. Saya ingatkan saja supaya kita bersiapkan diri dengan baik. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Bulan November kemarin kami ke Jerman, diundang ke Jerman, lembaga EMS, Evangelische Mission in Solidarity. EMS itu yang bantu anak-anak RBM kita. Kita melayani 400 lebih anak difabel, termasuk di agak muda Dede. Banyak ya. 400 lebih anak difabel di 2 kabupaten ya. Dan EMS itu salah satu lembaga misi dari Jerman yang banyak sekali bantu kita, rutin tiap tahun. EMS itu juga yang bantu kita tiap tahun ada pelatihan bawa alat berat, operator alat berat di STM Tagari, SMK Tagari, 200 jam itu gratis tuh. Gitu. Tahun ini ada lagi, masih akan ada tahun ini. Kemarin saya di Jerman, mereka kami bantu Pak Alfred. Jadi tahun ini masih akan ada lagi. Sebagian mereka itu sudah tamat dan sudah rata-rata jadi operator di Morowali juga Kalimantan. Dia mau tuh kuris semangat di pandita kursus nana, ya kentek-kentek siapa tuh orang nonton do kampung, ya itu sama nih. Oh. Itu luar biasa itu. Ya, jadi mudah-mudahan. Dari EMS kemarin saya terus ke Belanda, ke kantor GZB. GZB itu yang mengutus dulu misionaris pertama, Van der Lostrek. Saya bersyukur sekali ke sana. Saya bawa video kecil, bukan video kecil, video pendek, mungkin cuma 5 menit saja, yang menceritakan seluruh gereja Toraja hari ini kira-kira ada di mana saja. Mereka sudah punya gereja yang indah seperti ini, sudah punya kampus yang punya 10.000 mahasiswa, punya rumah sakit, punya puluhan sekolah yang ada di Morowali, di Makassar, di mana-mana. Luar biasa. Ya tong kuputai jo Belanda. Kami bergereja di satu gereja. Ya itu Sarani jo Belanda, itu temo tanah muda bang. Tapi yang Sarani itu kan. Artinya dia itu Sarani tanah masarnya le. Sarani itu kan. Wah emang itu dia. Betul-betul luar biasa. Tapi waktu saya putar, kenapa saya khusus ke Belanda kemarin? Karena apa? 2 bulan sebelumnya, bulan September, saya diundang ke Bangkok. Ke Bangkok oleh satu lembaga internasional, lembaga yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Duri, dan lembaga yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Seko, SIL namanya, internasional. Itu, Pantan bahasa atau baca Alkitab dalam bahasa daerah. Kukuami, saya tidak mau baca Alkitab bahasa daerah, saya mau nyanyi saja. Saya nyanyi Mazmur yang tadi itu, karena gereja Toraja sudah punya Mazmur etnik 150 Mazmur ya. Jadi kupenannya itu Mazmur ini pengakuan dosa nak. Mazmur 51.
Kupedanian jelas bang mau tak ada mengerti tahu jong tu artinya sama bahasa Toraya. Tapi nak wah Pak Pendeta luar biasa kan tersentuh. Tak kita diartin tapi ya no. Ya tenotnya apalagi main longsorang kok. Tuang kayak kumat tangannya poin pasti itu. Tapi yang saya mau cerita Bapak Ibu, habis itu dia bilang Pak Pendeta, Pak Alfred ada seorang bapak dari India. Ternyata orang Belanda, dia bilang Pak Pendeta, Pak Alfred dari Toraja, bahasa Inggris. Wah, Mas Anang lu ngarang aku mencerita gereja Toraja. Saya bilang kenapa? Dia bilang Pak Pendeta, saya ini orang Belanda, sekarang kerja di India. Umurnya kurang lebih 60 tahun hari ini. Ada fotonya di handphone saya. Dia bilang saya bersyukur dengan gereja Toraja karena apa? Ya tunggu bintik Pak Belanda, masih sekolah minggu nak, 50 tahun yang lalu, saya sekolah minggu, tiap hari minggu, kami memasukkan persembahan ke dalam sebuah kotak persembahan yang berbentuk rumah Toraja. Dan kotak persembahan itu masih ada di kantor GZB hari ini. Nah, tiap hari minggu kita persembahan. Ondo eta kami kita ndai, ternyata apa yang kami persembahkan 50 tahun lalu, itu sudah menghasilkan buah-buah yang sangat lebat di Toraja. Luar biasa. Jadi itu rumah sakit Elimda, sekolah-sekolah yang ada, itu betul-betul persembahan yang dikumpulkan oleh orang-orang di Belanda yang tabang di misi Rana Buku. Tapi mau peduli. Dan itu luar biasa pemberitaan Injil hari ini. Saya terkesan sekali sebab saya masuk ke sana, ke kantornya GZB yang menutur Van der Lostrek, Van Wirden, Mintu, atau bidan dokter-dokter pertama, Rampo dalu rumah sakit Elim, ya. Dokter-dokter pertama dulu yang datang di rumah sakit Elim dalu rantai pas Elim itu rumah sakit Elim 1929. Jadi coba bangkit, tabang pikiran gitu. Nah saya mau ini. Saya masuk ke gedung GZB, ya tuh kantornya GZB, 2 lantai, jauh lebih kecil dari kantornya Sinode di sana. Bintik Bangari. Tapi saya betul-betul kagum dan juga malu-malu hati juga gitu. Karena meskipun kantornya sangat kecil, GZB itu sampai hari ini setelah 100 tahun, mereka masih konsisten terus memberitakan Injil kemana-mana. Hari ini mereka memberitakan Injil di lebih dari 30 negara. Sampai ke Cina, sampai ke Nepal, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika Latin. Luar biasa. Wah, ya tong putir itu kami masih isi itu kan nanti kalau gereja Toraja masih sibuk pikirkan dirinya sendiri, nanti menokun nanti. Karena betul-betul buat saya hari ini gereja Toraja harus banyak berpikir untuk masyarakatnya, untuk negerinya, untuk orang lain. Jadi buat saya itu yang saya mau sampaikan pertama-tama saya sampaikan ini jelang 110 tahun Injil masuk Toraja untuk mengingatkan kita bahwa hakikat gereja itu adalah pemberitaan Injil. Yarin yang disangka gereja kalau dia memberitakan Injil. Jadi buat saya itu, jangan sampai gereja tidak memberitakan Injil. Gedungnya selesai, seragam paduan suaranya ada 10, tapi dia tidak memberitakan Injil. Ya tolah? Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya ingatkan yang terakhir saja, kita akan jadi tuan rumah Sidang Raya PGI. Sidang Raya PGI tahun 2024 akhir, Sidang Raya PGI. Jadi seluruh gereja, mungkin ada 4.000 peserta, akan datang dari seluruh Indonesia dan dari mancanegara. Yaitu anggota PGI itu Temo, gereja-gereja Indonesia itu ada 95-96 gereja. Sidang Raya PGI tiap 5 tahun. Jadi yang nalikan pepolek patu giliran gereja Toraja kira-kira 450 tahun lagi namanya mas Sidang Raya Pole di Toraja. Ini momentum yang sangat langka. Ya. Jadi kita manfaatkan ini dengan baik. Kami sampaikan ke Pak Bupati di 2 kabupaten ini, kita sangat berharap momentum Sidang Raya itu betul-betul jadi momentum mengangkat nama Toraja ke permukaan. Sebab pada saat itu seluruh perhatian pasti akan terarah ke Toraja. Nah, tanggung jawab jemaat, khususnya untuk surat dari Barat Sinode, nanti teman-teman pendeta saling mengingatkan kembali. Setiap jemaat kita harapkan berpartisipasi, mempersembahkan paling kurang 1 jemaat, 1 ekor babi dalam 1 tahun. Mau maringar rilek. Sedangkan mana bisa kita bisa cuma piratus gitu. Jadi satu jemaat paling kurang 1 ekor babi dalam 1 tahun. Jadi 2 tahun. Jadi 1 jemaat 2 ekor babi. Oh, luar biasa. Sampai 1.000 jemaat. Oh, taitan di babi harga pira tak itu. Nah itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita senang sekali bersyukur hari ini. Terus kita doakan seperti kata Pak tadi Pak Camat melong di gereja. Oh ini ngalah siap pono nalantai Pak Camat akan terus bertumbuh dengan baik. Dan terima kasih untuk semua perhatian kita sekalian, Pak Camat, Bapak anggota DPRD, Pak Lembang, Lurah,
Kudu semangat tuh untuk perhatian mi, untuk warga jemaat di sini juga warga masyarakat mi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk seluruh jemaat, selamat bersyukur, selamat bersuka cita. Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kudu semangat, Tuhan memberkati. Inde mamu komitu Pak Ketua. Ya inde mamu komitu. Kasih perintah. Ya itulah sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih untuk sambutan, informasi, himbauan, pun perintah, kesan dan pesan, serta ucapan selamat dari PPS, pemerintah, BPK, PMJ, dan Ketua Panitia. Buat sidang jemaat diberi tepuk tangan. Aku namanya kan dia nih kita pape mandung itu Pak tepuk tangan nih. Demikian diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati setiap ibu dan bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ketua dilanjutkan. Jemaat Tuhan yang memungkinkan berdiri, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Saat sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali dan pergi lanjutkan seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara sekalian. Kita bersyukur untuk penabisan gedung gereja ini. Kita terus bertumbuh dalam kasih-Nya, mengenal Tuhan dengan baik. Sebab di atas pengakuan kita, jemaat Tuhan, nama Tuhan dibangun dan dimuliakan. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita melakukan Mars Gereja Toraja. Persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugas
atau kita solanasang puang tontong urondongki. Marastan tu Toranindo, batu marastan tu majelis gereja. Masambayang lan konsistori, disilakan kaum ibu untuk dan kaum bapak ya menyediakan yang patutnya kita mau nikmati siang hari. Budak katang palapiranku makaban katang paisananku bubuat ni maniku kalupai den mi maniku katumangai ku kuat abe daud bawan ni majong bakting datakakanan ni maloi nawa belan nakuisan sertandai ku memintu kita madioren lan ulo totemo to maluang bakting ki masindong penata dendo pak topo pak yang kesuleki ukolik lalata lapoto ongan banuata lapodo lulatata anna pasakke na puang sulara pakra pakpelakrak antara podang tidur lete jumpa takyaso kambuto para moto kurre semangat atau mengura lete lulio mai kotongan na puang lulio mai majelis isola kotongan inde gloria butuh tangah tanda kurre semangat na siapa oleh parayan na dete panganggaran lan ben laku itu temai dia enggak siap tanda kurre semangat na kumpul ngasih soal majelis inde gloria butuh tangan bagaimana dia kami iya teh tanda kurre semangat na mitu kombongan inde gloria butuh tanggal lulako pada pekerja klasis buah kayu iya teh tanda kurre semangat na mitu kombongan inde gloria butuh tanggal lulako Bapak Camat Bongga Karade
Iya teh tanda kurre sumangana kombongan salon na pematua inde gloria betutang alulako Bapak Korami. Iya teh tanda kurre sumangana kombongan salon na buang matua inde gloria betutang alulako anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja Bapak Asher Pakabu. Iya teh tanda kurre sumangana kombongan salon na buang matua inde gloria betutang alulako Lura Rantai Butuh. Iya teh tanda kurre sumangana itu kombongan inte gloria buntutana aku inte pendetana Ibu Pendeta Rizka Topayung STH. Male ko kumain ini, sila male kumain naman ko ora. Male ko kumain kumakawa. Iya teh tanda kurre sumangana kombongan salona buang matua lako Pendeta Agustinus Immanuel STH Tumangka mendai melayani inde jemaat Gloria Buntutana. Iya teh tanda kurre sumangana siapa oleh perayana kombongan inde Gloria Buntutana lulako Ibu Pendeta Nopriati Palayukan STH Tumangka mendadi Pendeta lantai kombongan. Iya teh lulako topa sambungan puruk paupuran kada-kada lalu lako terigente abe catra. Iya hendak bisa sampai daun teh bawa. Iya teh lulako Bapak Pendeta Nathan Suarez STH tanda kurre sumangana mintu kombongan salok na buang matua inde jemaat Gloria Buntutana. Pada betul kurre sumangana.
mohon kesediaan Bapak Pendeta Agustinus Immanuel Sarjana Teologi untuk memimpin kita dalam doa jamuan kasih. Daw may pataro malela. Ya, yang penting jangan disampaikan dulu Pak Pendeta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin juga doa jamuan kasih pada siang hari ini. Saya bersyukur bahwa jemaat Gloria Putu-Tangga boleh ditabiskan pada hari ini karena pada zaman saya gedung gereja ini baru direncanakan, baru pembentukan panitia dan seterusnya, dan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Nopri dan juga sekarang Ibu Rizka Tupayung. Jadi kami merasa bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh membimbing, mengarahkan jemaat Tuhan di tempat ini sehingga pembangunan ini boleh selesai. Dan saya adalah pendeta pertama yang tinggal di jemaat Gloria Putu-Tangga. Ya, saya pendeta pertama untuk di jemaat Gloria Putu-Tangga, saya pendeta pertama untuk di sini. Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu Bapa di sorga pada sore hari ini. Oleh karena perkenan-Mu, sehingga kami dimungkinkan menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Gloria Putu-Tangga. Engkau sudah membimbing, mengarahkan jemaat Tuhan, panitia, majelis gereja, tua-tua jemaat, sehingga kurang lebih 13 tahun dalam proses perencanaan sampai selesainya pembangunan gedung gereja di tempat ini. Semuanya ini boleh terjadi Bapa karena kasih setia-Mu yang terus menuntun kami semua. Oleh karena itu di hari yang bahagia ini, mengawali tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan, kami boleh bersama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan melalui gedung gereja yang boleh berdiri kokoh di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Bahkan Engkau sudah membimbing kami dalam ibadah ini.
Kiranya ibadah yang kami laksanakan saat ini berkenan kepadamu dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah mengambil bagian di tempat ini, sehingga hamba-Mu pun boleh tetap kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Pun melengkapi sukacita kami pada sore hari ini, kami akan menerima berkat-Mu yang disiapkan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati tubuh kami yang menerima, sehingga melalui makan dan minuman ini, tubuh kami boleh dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Pun kami berdoa buat keluarga kami, bahkan umat-Mu di muka bumi ini yang membutuhkan makanan dan minuman. Engkau pun memberkati mereka dan ajar kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kelanjutan dari kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Satu dua. Sambil makan, nah saya tuh anak-anak lama dancing. Oke, makasih nih teman deh. Begitu lepas anak-anak tuh lama dancing. Nah dia. Karang ni milimangku
Iyo, ambai marasan cek ikumande solonasang. Pakota era nama apa ke tapa nak tadukai. Kumua ya tu kamu menjadi gereja inde Gloria Bututanga. Male mo kabiroko mi lelang ilomete. Lata lelang na. Majelis gereja yang sudah selesai makan. Mengkalorokon na panata ilomete pelelangan natura. Ya mau majelis gereja dibantu oleh pemuda malelang kami. Halo, untuk jemaat sesesalu Rembon Sadoko, pasulingan pakai pisan tamane sule. Padi itu depan gereja na dipoto dako na ala itu syutingan gereja. Di depan gereja. Pak Obasa pakai 2 lagu reka. Ya. Di depan gereja tani. Yo. Yo susu media sabalan ni sulu tamang lelang. Pamoni dulu tamane sule. Ya. Ya ta video dulu sabalan lelang te sulu ta musik modolo tamane sule. Jemaat sandang yang tuseng inale. Dan terima kasih kepada orang tua kami Pak Samuel dari Bakale yang masih setia mendampingi musik bambu sesesalu. Sekalipun sudah tua tetapi jiwa masih muda. Terima kasih Pak.
Yo. Ya di depan gereja. Marindu ka bang siya tu palelang ta. Ya tu anu ni nak bisa mencontoh jemaat sandangannya. Bisa mencontoh jemaat sandangan saya bang siya nak wa ki alikalena miratu ki bawa sule. Toleton. Jadi ya tu jemaat sandangan saya nabayat na bawa Ya. sule. Musik bambu susun dipisan 2 lagu. Maksimal 3 tamannya sudah. Ya, terima kasih kepada panitia pentahbisan Gedung Gereja Jemaat Gloria Batu Tangga yang sudah mengundang kami Jemaat Sesesalu Klasis Rembon Sadoko. Kiranya senantiasa kita bersatu dalam kasih Tuhan.